Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, serta anak-anak, seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Malam ini kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan, Mupel, Jakarta Timur. Pembacaan Alkitab kita terambil dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih jikalau malam hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan, menerangi setiap hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, kami boleh dikuatkan dan boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, karena semua kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Surat 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9 menyatakan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah pernah mengalami pergumulan? Pernah merasakan punya masalah atau persoalan dalam kehidupan? Semua orang pernah mengalaminya. Sepanjang orang itu masih hidup, pasti pernah mengalami pergumulan. Benar apa yang dikatakan oleh orang bahwa hanya orang yang sudah mati yang tidak punya pergumulan. Tetapi orang yang masih hidup pada umumnya punya masalah atau pergumulan. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana perasaan kita di saat menghadapi pergumulan? Sedih? Frustasi? Menangis? Yang pasti semua orang di saat menghadapi pergumulan ingin cepat-cepat keluar dari pergumulannya. Ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah atau persoalan yang dialaminya. Bapak, Ibu, Saudara, lalu apa yang harus kita lakukan di saat kita menghadapi pergumulan? Mari kita lihat bagaimana Rasul Paulus menghadapi dalam setiap pergumulan yang dia alami. Kita tahu bersama bahwa dalam pelayanan Rasul Paulus ada banyak sekali tantangan yang dia hadapi. Itu dari luar. Dari dalam dirinya, Paulus juga punya kelemahan. Di dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus punya kelemahan dan dia katakan dalam ayatnya yang ke-8, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, supaya tantangan itu gak ada, supaya pergumulan itu dilenyapkan. Dia minta 3 kali kepada Tuhan. Tuhan, kalau bisa ini tidak ada.
Kalau bisa ini disingkirkan saja. Tapi apa yang Tuhan katakan? Jawab Tuhan kepadaku, cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanmu itulah kuasaku menjadi sempurna. Paulus tahu bahwa dalam kelemahan yang dia rasakan, dalam pergumulan yang dia alami, dia merasakan bahwa Kristus tidak pernah meninggalkannya. Justru dalam kelemahan yang dia rasakan semakin nyata cinta kasih, berkat, pertolongan, perlindungan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Sehingga Paulus katakan, justru dalam kelemahankulah aku bermegah. Karena Paulus tahu dalam kelemahannya itulah di situ Kristus berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pergumulan apa yang saudara alami saat ini? Masalah apa? Kelemahan apa? Semua kita saat ini sama-sama merasakan bagaimana dampak dari wabah atau pandemi COVID-19 ini. Ada yang terpapar sakit, ada yang merasakan goncangan dalam hal ekonomi. Ada bermacam-macam masalah dan pergumulan muncul. Tapi percayalah, seperti apa yang Tuhan firmankan bagi Rasul Paulus. Dalam kelemahanmu, dalam pergumulanmu, dalam masalah dan persoalanmu, disitulah kuasaku nyata. Bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Ia selalu menguatkan dan menopang. Bahwa Ia selalu memampukan kita untuk terus menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan ini. Supaya kita dan di dalam hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara, pergumulan, masalah, persoalan apapun yang kamu hadapi, yang Anda hadapi, percayalah, Tuhan ada di dalamnya. Dan Dia mau supaya lewat apa yang kita alami, namanya tetap dimuliakan. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga. Jikalau firman Tuhan telah diperdengarkan kepada kami dan hendak menguatkan iman percaya kami, kami memohon kepadamu Bapa, biarlah kami selalu dikuatkan di dalam menghadapi persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam kehidupan ini. Kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, menyertai dan memampukan kami, menguatkan dan memberkati kami. Sehingga Tuhan, kami di dalam setiap persoalan dan masalah kami, dalam pergumulan kami, nyata kuasa-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Pada malam hari ini kami berdoa ya Tuhan, bagi semua orang yang berada di dalam pergumulan, teristimewa Tuhan, pergumulan karena pandemi COVID-19 ini. Mereka yang terpapar sakit di ruang-ruang isolasi di rumah-rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah-rumah. Mereka yang sakit karena penyakit apapun, Tuhan kami datang dan memohon kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan. Saudara-saudara kami ini boleh kembali pulang kumpul bersama keluarga dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa untuk para medis, semua orang yang berhadapan dengan pasien-pasien yang sakit. Tuhan jaga kesehatan mereka, biarlah Tuhan pakai mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan kesembuhan bagi mereka yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa Bapa di sorga, bagi pemerintah kami. Tuhan tolong segala kebijakan yang mereka telah tetapkan. Biarlah itu boleh membawa kebaikan bagi kami bangsa negara Indonesia. Tolong kami Tuhan sebagai masyarakat untuk kami juga taat pada aturan yang pemerintah kami tetapkan. Karena kami percaya Tuhan bahwa pemerintah kami adalah utusan dari Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu. Kami memohon ya Tuhan bagi mereka yang berdampak secara ekonomi. Mereka yang kehilangan pekerjaan.
mereka yang bergumul dengan hal-hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami datang, kami menyerahkan semua mereka dalam tangan kasih sayang Tuhan. Engkau campur tangan. Kami percaya Tuhan dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu Engkau hadir di situ. Engkau menguatkan dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat yang ada di Mupel Jakarta Timur. Tuhan menyertai memberkati dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan melingkupi mereka. Bahkan penyertaan perlindungan dan berkat-berkat-Mu Engkau limpahkan dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami boleh menyapa Engkau lewat doa kami saat ini. Kami memohon Bapa, ampunilah dosa dan salah kami, supaya semua itu tidak menghalangi berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah pengharapan dan syukur kami, yang semuanya kami naikkan kepada Bapa di sorga, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sampai di sini perjumpaan kita. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.